lembaga Albert Einstein. Cakep. Seorang pemikir dan seniman. Kalau lembaga mau sustain, harus mikir keberlangsungan. Cakep. Silakan kawan Mary untuk langsung menyampaikan apa yang ingin disampaikan ke Om Abdul. Silakan. Baik, terima kasih Mbak. Halo, Saya Mary, ya, Halo. dari Komben Jogja. Halo. Saat ini tuh Komben itu sebenarnya udah mencoba menjalankan unit usaha. Kalau sesuai dengan tujuan lembaga, sebenarnya kita punya training center. Nah, training center ini dilengkapi guest house. Kami ada 9 guest house. Kenapa pilihannya guest house ya? Selain karena itu jadi fasilitas training center ya, kita melihat pasar. Pasarnya Jogja ini banyak wisatawan gitu, banyak orang ingin liburan di Jogja. Nah, itu kita melihat itu. Jadi dari akhir tahun 2018 kita mulai menjalankan unit usaha ini, guest house ini. Jadi sekarang nih berjalan di tahun keempat ya. Namun karena kemarin ada pandemi, 2 tahun pandemi itu memang luar biasa mempengaruhi berjalannya guest house. Walaupun ketika di 2019 itu kita cukup optimis gitu, karena akupansinya walaupun kita menentukan targetnya nggak terlalu tinggi, itu bisa terpenuhi kayak gitu. Nah, saat ini unit usaha ini nih belum terpisah dengan yayasan. Jadi Komben ini bentuknya yayasan dan sekarang ini masih dikelola oleh satu unit kerja namanya unit fundraising. Jadi unit fundraising ini mengelola 3 upaya untuk kemandirian lembaga. Jadi ada pengelolaan jasa konsultan, lalu investasi, sama training center dan guest house. Namun sekarang yang sudah berjalan ini sebenarnya guest house. Jadi training centernya sementara agak off karena sibuk dengan program. Jadi mungkin itu tantangannya lembaga ya, ketika punya training center, narasumbernya adalah orang-orang program, itu ada benturan gitu. Nah, yang jadi fokus saat ini adalah memang guest house gitu. Lalu karena sekarang ini entitasnya masih di bawah yayasan, mungkin yang saya mau tanyakan adalah sebaiknya ini tetap di bawahnya yayasan atau itu jadi entitas yang berbeda, karena kan itu Jesus kan profit ya, memang benar-benar kita kelolanya juga profit profesional gitu, mulai dari pengelolaan SDM, pelaporannya, lalu juga laporan pajak kayak gitu. Nah, walaupun sebenarnya kalau kita mengacu di laporan keuangan nirlaba ISAK 35 itu sebenarnya sudah ada bagian yang itu untuk melaporkan unit usaha, upaya-upaya fundraising yang dilakukan oleh lembaga. Nah, ini masih jadi perdebatan di internal ya. Kira-kira perlu nggak sih itu di badan hukum kan yang berbeda, misalnya bikin PT atau CV atau apa gitu. Tapi satu sisi juga kalau kita jadiin entitas yang berbeda PT, itu punya kewajiban juga yang melekat gitu, soal pajak, soal yang macam-macam gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau mekanisme yang berjalan selama ini dari unit kerja ini, unit fundraising, itu sebenarnya ada mekanisme yang dibangun. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang berbeda, misalnya tentang pengelolaan SDM-nya, karena memang berbeda ya, SDM di bawah yayasan dengan SDM yang di Desos. Kemudian juga ada SOP tentang kebijakan keuangannya. Jadi mekanisme pelaporan dari unit fundraising ke lembaga di unit keuangan. Jadi setiap bulan tuh kita bikin laporan, formatnya kan juga beda ya, laporan formatnya udah bisnis itu dilaporkan ke lembaga gitu. Sebenarnya udah upaya-upaya yang membedakan itu sudah dilakukan. Itu kira-kira sebaiknya gimana? Tetap menjadi bagian dari yayasan atau dipisahkan secara badan hukum? Nah, ini menarik nih. Terima kasih. Lembaga punya potensi gitu kan, punya aset dan sudah berjalan, dan kemudian ingin dilihat sejauh mana keberlanjutan unit usaha tersebut. Oke. Menurut saya tergantung kebutuhan saja, Mbak. Kalau dimisalkan kebutuhan ke depannya
lembaga itu ingin mengembangkan aset tersebut, unit usaha tersebut, alangkah baiknya memang itu dipisahkan dari entitas lembaga. Walaupun memang konsekuensinya itu harus ada pajak dan seterusnya dan seterusnya. Nah, justru saya kembali lagi kepada pertanyaan dasar. Selama ini untuk ngurus izin GESOS-nya, apakah memang atas nama yayasan atau atas nama siapa, Mas? Nah, kebetulan kalau kita izin usaha itu belum punya. Jadi cuma kemarin punya NIB dan itu atas namanya yayasan. Jadi seluruh yang terkait misalnya tagihan atau apapun IMB, karena itu masih dalam satu bangunan ya, semua milik yayasan. Nah, ini kan menarik. Menariknya begini, mungkin untuk saat ini karena memang potensi pasarnya juga belum begitu besar gitu ya, ini masih bisa dilakukan oleh lembaga. Hingga akhirnya ada beberapa kewajiban yang kita tidak perlu untuk melakukan itu, contoh misalkan terkait masalah pajak dan seterusnya. Tetapi percaya bahwa unit usaha yang memang terus-terusan diandalkan oleh lembaga, tetapi kemudian juga tidak dilepaskan dari entitas lembaganya, itu akan sulit berkembang. Ketika memang sulit berkembang, itu tidak akan bisa menjawab kebutuhan lembaga. Pada akhirnya akan seperti itu. Tidak bisa menjawab kebutuhannya lembaga. Nah, menurut saya bisa saja ini dalam perkembangannya dipisahkan dari entitas lembaga, tetapi berdasarkan peraturan yang memang berlaku, lembaga yayasan itu kan diperbolehkan untuk membangun unit-unit usaha di bawah yayasan, gitu ya. Nah, entah itu, cuma ya kalau saya boleh kasih saran, hindari CV. Karena CV itu melekat persorangan ya, hingga akhirnya ketika nanti terjadi pengembangan ke depan, biasanya itu terjadi konflik untuk kepemilikan. Karena memang melekat itu persoalan komanditer gitu, persorangan. Nah, yang paling aman sebetulnya kalau memang itu mau dikelola oleh lembaga, bisa jadi koperasinya yayasan, dikelola di bawah koperasinya yayasan, atau PT sekaligus. Nah, ini tergantung model bisnisnya mau diarahkan kemana nih aset yang ada. Contoh, misalkan lembaga sering membuat event-event pelatihan, gitu ya. Lembaga sering membuat event-event pelatihan, terus kemudian menggunakan aset yang dimiliki, gitu kan. Ketika ini sudah menjadi entitas terpisah, bisa saja lembaga yang menginisiasi programnya, tetapi menyewa kepada unit usaha lembaga, gitu ya. Ketika memang lembaga sudah punya unit usaha terpisah secara entitas, gitu ya. Kan transaksionalnya bisa polanya seperti itu satu. Keduanya, kita punya orang yang betul-betul fokus untuk mengurus potensi usahanya. Jadi apakah betul? Apakah memang ada bisa dikembangkan, dipromosikan? Mungkin unit usahanya yang tadinya guest host, yang tadinya cuma penyelenggara training, bisa berkembang untuk produk atau jasa lainnya dimisalkan. Nah, menurut saya, ketika memang ini tidak dilepaskan dari entitas lembaga, ada beberapa hal, keputusan-keputusan yang akan diambil oleh pengelola terganjal oleh mekanisme yang ada di lembaga. Atau bisa jadi karena memang load pekerjaan di lembaga yang penuh ya. Hingga ini ada beberapa capaian yang harusnya dilakukan oleh unit usaha juga tidak tercapai. Seperti yang tadi Mbak Mary sampaikan gitu ya. SDM-nya sibuk, benturan karena dengan ada proyek, apa segala macam. Tetapi ketika memang ini sudah dikelola oleh entitas terpisah, punya manajemen yang terpisah, mereka pasti akan lebih fokus dan juga punya strategi untuk mencapai apa yang sudah ditargetkan. Gitu sih. Menurut saya akan jauh lebih leluasa saja untuk proses pengembangan ke depannya. Kenapa proses pengembangan unit usaha ini menjadi penting? Karena harus menjawab perkembangan kebutuhan lembaga juga di kemudian hari. Itu yang tadinya lembaga kita punya SDM cuma 100 nih, bisa di-cover oleh satu unit usaha. Lah kalau misalkan 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan SDM kita jadi 500,
Ini satu unit usaha udah tidak mampu untuk bisa mengcover nih operasional lembaga. Nah, itu kan menjadi tantangan yang seharusnya itu sudah dipikirkan dari saat ini. Gitu. Jadi saran saya, pisahkan. Kapan waktu yang terbaik menurut saya? Karena sekarang pandemi sudah mulai mereda gitu kan, menurun. Terus geliat pariwisata juga sudah mulai muncul gitu kan, sudah mulai bergeliat positif. Menurut saya ini adalah momen yang tepat untuk membuat suatu penataan atau mendesain unit usahanya. Apakah harus selalu PT? Tidak. Tergantung kebutuhan saja. Kalau PT, kita bisa mengambil potensi-potensi kolaborasi pendanaan dari luar, misalkan kalau memang kita mau melakukan pengembangan usaha, investor apa segala macam. Tapi kita nggak perlu investor lah. Kita bisa mengembangkan secara mandiri dari apa yang kita hasilkan, misalkan, jadi ya nggak perlu PT pun ya nggak apa-apa, pakai koperasi dan sebagainya silahkan. Tetapi kalau saran saya hindari CP, karena akan menjadi polemik atau akan menjadi konflik di kemudian hari. Gitu Mbak Mary, alangkah baiknya dipisahkan dari entitas lembaga. Baik, terima kasih. Sama-sama Kak Mary.